Salatu alal amwati wa tifli rahimahullah. Salat jenazah. Masya Allah, ini 40 aja Pak. Udah dapat ampunan si Majid. Itu yang nyolatin kurang lebih kemarin hampir 2 juta orang. Kayak apa dosanya ya? Ustaz boleh nggak Ustaz minta mati di Mekah? Boleh. Ya, tapi jangan sekarang dulu ya Allah. Ya, kemarin di Mekah Madinah, ya memang saya selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa meninggal di Mekah atau di Madinah. Tapi jangan sekarang dulu, gitu. Anak-anak masih kecil maksudnya. Nanti Pak, boleh minta doa seperti itu boleh, dan ada hadisnya. Ya, ada hadisnya dari Rasulullah. Lihat dari ini. Jadi 40 ini, padahal Pak ini bukan darah dagingnya. Kalau nomor 3 dan nomor 5 tadi darah daging Pak. Anak mendoakan siapa? Orang tua bisa membersamai dalam surga kepada anak cucu. Darah daging. Ini yang nomor 6 bukan darah daging, cuma ikatannya satu. Agama is terserah mau mazhabnya. Makanya dalam bermadhab jangan licik, jangan egois, jangan buat keonaran, jangan merasa paling benar surga milik saya sendiri. Insya Allah semua umat Islam memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Gitu Pak, pemahaman yang baik. Kalau saya imamin subuh di Masjid Muhammadiyah, ya, Pak Ustaz ini Muhammadiyah siap, dekat gitu. Berarti nggak pakai apa? Nggak pakai mundur kan gitu. Masa iya kita maksain Muhammadiyah semua di Masjid Al-Azhar Blok kan? Allahumma hadina biman hadai. Mereka pada bengong. Anda nih yang kurang hikmah. Ya, tapi ketika kajian subuh saya di Masjid NU, Pak Ustaz kita NU siap. Allahu Akbar, Allahumma hadina biman hadai. Itu kedewasaan hati seperti itu sangat diperlukan zaman sekarang untuk menyatukan umat Islam. Jadi silakan ngaji dari mana saja silakan dan berkasih. Baik, hadirin, kemudian nomor 7-nya nomor 7 adalah suami istri yang anaknya meninggal sebelum usia akhir baligh. Anaknya itu menjadi tameng dari api neraka bagi sepasang suami istri ini karena kesabarannya, karena dia diberikan cobaan oleh Allah. Ya, maksudnya ini anaknya sakit kena musibah, usianya sebelum baligh. Suami istri yang anaknya wafat sebelum usia baligh karena sakit, karena kecelakaan, maka ini jadi jaminan bagi suami istri ini terhindar masuk neraka. Ya. Anak-anaknya nanti akan menunggu depan pintu surga untuk menyambut kedua orang tua. Tapi begini hadirin, sebelumnya itu Nabi bersabda bahwa anak-anaknya itu yang meninggal 3 orang. Lalu datanglah sahabat yang kedua, ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3 tapi 2, masuknya. Itu ada pembicaraan begitu. Coba kita lihat. Ya. Nah, untuk yang sekarang ini hadisnya riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini atau Imam Hambali, beliau hafal 1 juta hadis. Tapi dalam kitabnya ini beliau hanya menuliskan 27.000 hadis. Jadi yang 963 hadis itu masih terpecah dalam kitab-kitab hadis yang lain. Jadi saya buka nomornya 3554 di. Ya, baik. Hadirin, tentu ini nggak bisa dibuat-buat kalau ini cuma takdir Allah saja. Kalau ada di antara kita yang anaknya meninggal, ujian dari Allah. Nah, suami istri ini mengerti, dia pun bersedih, tapi dia juga merasa, ya Allah, dengan kesedihan kami kau gantikan dengan kami dihindarkan dari api neraka. Syaratnya satu saja, suami istri ini jangan keluar dari agama Islam. Nabi bersabda, "Mamin muslimin, tidaklah sepasang suami istri muslim yang mutu, yang anaknya meninggal, ya, anaknya meninggal, lahuma salah satu minal walad, anaknya meninggal 3 orang, bukan 2 orang, bukan 1, 3 orang, ya." Kata Nabi, yang lam yablugul hinsa, yang mereka belum masuk usia akhir baligh, illa kanu lahu hisnan hasinan minan nar, pasti anaknya tadi menjadi tameng dari masuk api neraka. Faqila lahu, maka ditanyakan, ya Rasulullah,
fa in kana isnain, ini kata sahabat Abu Dzar, ya, lam uqaddim illa isnain ya Rasul, anak saya wahai Nabi, ya Rasulullah, anak saya meninggal bukan 3 tapi 2, masih kecil juga, 2 tahun, 3 tahun sebelum balik. Itu dapat enggak ya Rasul? Kan Nabi Rasul bilang berapa? 3. Kata Rasul, wa in kana isnaini, iya, sekalipun anak kami yang meninggal 2 orang. Sahabat yang lainnya, Ubay bin Ka'ab, beliau terlambat di datangnya. Ubay bin Ka'ab ini hadirin sahabat yang paling baik hafalan Qur'annya. Beliau lah yang ada hadisnya, sholat tarawih 11 rakaat, mulainya habis isya, selesainya menjelang makan sahur. Ini orangnya, hafalan Qur'annya macam air. Kalau saya agak heran, orang adik-adik kelas kita aja bisa imamin 30 juz satu malam. Apalagi sahabat dulu, yang mereka belum ada tontonan ini, tontonan itu, lebih terjaga kesucian memori mereka. Ya, ini ada hadisnya nih, Ubay bin Ka'ab. Beliau mengimami dari sholat tarawih, sholatnya cuma 11 rakaat, tapi imaminnya dari isya sampai menjelang makan sahur. Ini beliau mengadukan kepada Rasul, ya Rasul, makanya gelarnya disebut tuh sama Imam Ahmad, Sayyidul Qurra, ya, guru besarnya para qori, para qurra, Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, lam tuqaddim illa wahida ya Rasul, anak saya meninggal bukan 3, bukan 2, tapi berapa? 1. Didapatkan ya Rasul. Apakah kami juga dapat jaminan seperti itu dari anak kami yang meninggal dunia karena musibah ini? Qala, maka dikatakan, wa in kana wahidan, iya, sekalipun anakmu yang meninggal cuma berapa? 1. Itu pun tidak berapa. Ya. Dan nanti yang nomor 8-nya hadirin, sampai berapa Pak? Atau sudah aja ya? Kita kan mulainya lebih awal ya, soalnya dulu ya setengah 12 tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Mungkin ini bulan Desember kita lanjut karena yang nomor 8 ini panjang banget penjelasannya. Jadi saya udah ngos-ngosan gitu. Biar nanti insya Allah bulan Desember aja kita libur ya bulan Desember. Atau pada mudik. Masih ada libur Pak. Kan weekend tuh, bukan weekend akhir tahun. Ya nanti, iya silakan. Terima kasih Pak. Kita buka tanya jawab. Terkait tadi kan bisa orang tua bisa mengangkat, artinya tetapi yang anaknya itu mesti muslim ya Pak, karena kalau seperti beriman ya, muslim. Karena seperti Nabi Nuh segala kan anaknya itu tidak beriman. Karena dalam surat At-Turnya itu, ya, walladzina, kita kembali ke surat At-Turnya ayat 21. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, yaitu orang tua, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka, biimanin. Anak cucunya juga dalam keadaan beriman. Syaratnya ini. Kalau tidak beriman gagal, termasuk Kanan anaknya Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Nuh, termasuk istrinya Nabi Lut. Beriman aja status. Maksud. Tapi nggak boleh juga seorang anak bilang gini, Pak Ustaz, bapak saya kan gay besar di Betawi. Kamu santai aja dah. Nggak boleh mengandalkan lagi, nggak boleh pakai analogi yang rusak. Itu kan analogi yang rusak berarti. Udah semangat menjalankan ibadah, nanti di akhir kita ketemu kurang-kurangnya bisa ditambah dengan amalan anak cucu kita, orang tua kita, begitu saling berbagi. Berarti agak ekstrim mungkin Mas. Ada yang mengaku nasabnya nasab dari Nabi, kemudian tindakannya itu semaunya, ngomongnya nggak teratur, tindakannya nah dan sebagainya. Itu nasab dari Nabi silahkan mengakui, tapi yang jelas di sisi Allah itu ketinggian derajat tidak mutlak dari situ. Iya. Nabi Muhammad itu kan nasabnya bapak-bapak beliau dengan abang adiknya kan sama itu, seperti Abu Jahal, Ya. seperti Abu Lahab. Abu Lahab kan pamannya, tapi tidak beriman kepada Rasul. Rasul itu orang dekat kok Pak, keponakannya Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab ayatnya pun ada, kita hafal semuanya. Tabat yada abi lahabiu. Contohnya itu saja. Ya.